Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umati dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ij'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-Musannif radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis ke 1551 halaman 690. An Abi Dardai, dari Abu Darda. Dari Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tiada sesuatu dalam timbangan amal. Amal kita ditimbang itu sesuatu yang pasti, karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yawma izinil haq faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan amal, nanti amal kita ditimbang antara amal soleh dan amal buruk. Itu pun kalau amal buruknya dia sebelum mati tidak sempat bertobat, tapi kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditimbang. Kalau orang kafir, ya tentu semuanya adalah buruk. Gak usah ditimbang juga udah ketahuan. Ya, tidak ada amal solehnya sama sekali. Kan orang kafir di dunia suka berbuat baik, ya. Tapi perbuatan baik mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik orang-orang kafir di dunia itu nanti di akhirat bagaikan apa? Bagaikan ya fata morgana, dilihat dari jauh seperti air, lalu didatangi oleh orang yang haus, tiba-tiba bukan air. Ya, kasyarabim biqi'atin. Ya, dalam Al-Quran seperti itu. Artinya nanti di akhirat mereka mengharapkan pahala dari Allah. Ya, ternyata ya mereka tidak mendapatkan pahala, tidak punya nilai. Disitulah timbul apa? Penyesalan ya dari orang-orang kafir. Sementara orang mukmin, ya karena dia ketika beramal itu ada Allah di hatinya, beriman kepada Allah, maka Allah yang kasih pahala. Karena itu Rasulullah SAW memuji orang beriman, ajaban di amril mukmin, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Ya, kalau mendapatkan ya kenikmatan dari Allah, rezeki yang berlimpah ruah, dia bersyukur, falahu khairun. Ya, maka baginya adalah kebaikan. Coba orang kafir, ya dia dapat rezeki yang berlimpah ruah, Allah kasih kekayaan, lalu dia bersyukur
dengan bentuk apa? Dia bagi kekayaan itu kepada mereka yang membutuhkan, tetap tidak dapat pahala. Tetap tidak dapat pahala. Sementara kalau orang beriman itu dapat pahala. Nah sebaliknya, orang mukmin kena musibah lalu dia sabar, falahu khairun, juga mendapatkan kebaikan. Sementara orang kafir, dia kena musibah, sakit dan sebagainya, dia sabar, itu nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi. Ya, rugi orang kafir. Ya, sekalipun di dunia mereka ini dianggap apa? Surga. Kata Rasul, dunia ini surga bagi orang yang beriman. Tapi penjara bagi orang yang surga bagi orang yang kafir. Penjara bagi orang yang beriman. Ya, itu dalam sabda Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah sijnun. Sijnun itu apa? Penjara. Ya, karena orang beriman itu dibatasi seperti di penjara, ya hidupnya dengan aturan-aturan Allah, nggak bebas. Berzina nggak boleh, mencuri nggak boleh, menggibah nggak boleh dan seluruhnya. Tapi orang kafir nggak punya aturan. Dia mau melakukan apa saja silahkan. Ya, nggak punya aturan. Makanya ya dia hidup di dunia itu adalah surga baginya. Ya. Nah, ada satu cerita yaitu dari ulama besar di Mesir, Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Al-Asqalani, ini ahli hadis yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, ya itu dengan kitabnya apa namanya Syarah Bukhari, ya. Kemudian ada Ibnu Hajar al-Haytami, ini beliau ahli fikih, dia ulama besar, ya, dan Allah kasih rezeki yang melimpah ruah. Dia punya kendaraan, kalau zaman dahulu kan kendaraan itu kuda yang paling mahal. Belum ada kendaraan roda 4, belum ada. Kuda, dia punya kuda yang paling mahal, semesir. Ya. Kalau malam-malam dia pasti naik itu. Nah, di tengah jalan ketika dia naik kuda, kudanya di stop oleh orang Yahudi yang tentunya adalah kafir. Karena Allah bagi dua, kafir itu dari ahli kitab dan dari orang-orang musyrik. Musyrik itu kafir dari luar ahli kitab, kafir. Kendali kuda itu dipegang oleh orang Yahudi. Lalu dia mengatakan, ya, kadzdzaba rasuluka, kadzdzaba nabiyuka bima qala. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bohong. Yaitu apa tadi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Katanya dunia itu adalah penjara buat orang beriman dan surga buat orang kafir. Ya, surga kan identik dengan kesenangan. Ya, ternyata buktinya ya saya hidup sengsara. Saya kafir, saya hidup sengsara. Sementara kamu yang beriman hidup senang. Hidup senang. Ini kan bertentangan dengan ya ucapan Nabi kamu. Lalu kata Ibnu Hajar al-Haytami, ya dunia dianggap surga ya bagi orang kafir itu bandingannya adalah apa? Api neraka di akhirat. Apa nanti Anda di akhirat itu ya tidak lepas dari azab Allah setiap saat. Ya, ngopi gak bisa, jalan gak bisa, tapi Anda di dunia masih bisa ngeteh, masih bisa minum, masih bisa makan. Ya. Tapi nanti di akhirat ya itu nggak lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingannya itu. Ya, itu penjelasan Ibnu Hajar al-Haytami. Ya, jadi ya timbangan itu adalah benar. Ya, Rasulullah SAW kan nanti semua amal ditimbang. Ya, yang berat amal solehnya, kata Allah, wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang apa? Yang menyenangkan, yang radiyah. Radiyah itu menyenangkan. Apa? Itu surganya Allah. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman thaqulat mawazinuhu? Siapa orang yang amal solehnya lebih berat? Berarti ada amal buruknya, tapi ya amal solehnya lebih berat. Ya, lebih berat. Maka dia akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW begitu sayang sama umat, Rasulullah kasih untuk kita memberatkan timbangan amal baik kita. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kalimatani, ada dua ungkapan, khafifatani ya ala lisan,
enteng kita ucapkan. Ya, tsaqilatani fil mizan. Tapi berat dalam timbangan. Ya, habibatani ila rahman. Dan dua ungkapan itu sangat disenangi oleh Allah. Bukan berarti Allah butuh. Ya, tapi Allah senang kalau ada orang membaca dua ungkapan itu, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini untuk memberatkan timbangan kita. Ya kan ringan kita ucapkan ya. Ya, tapi dalam timbangan nanti akan berat. Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu sangat dianjurkan menurut ulama. Ya, setelah azan subuh, menjelang sholat subuh kita perbanyak baca ya tasbih itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus ya gitu. Ya mau sampai 100 ya silakan. Pokoknya perbanyak lah. Ya. Karena itu tadi untuk memberatkan apa? Timbangan kita. Ya, jadi wal waznu yauma idzinil haq. Ya, timbangan itu nanti benar. Karena timbangan Allah nggak ada yang dicurangi. Ya, tidak ada yang dicurangi. Kalau memang amal solehnya lebih berat, akan lebih berat. Nggak mungkin akan menjadi ringan. Ya, sebaliknya, orang nggak punya amal soleh, tiba-tiba timbangan amal solehnya banyak, nggak mungkin. Ya, karena ini pengadilan Allah, timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya disebutkan yang dapat memberatkan timbangan amal, kata Rasul, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Namun bukan itu saja. Di sini Rasulullah jelaskan, ya tidak ada sesuatu ya di dalam timbangan yang lebih berat min husnil khuluqi, dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, dari akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW itu dikenal atau dipuji oleh Allah dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini ungkapan dengan pasti pakai taukid innaka, lalu pakai lam ibtidaiyah. Ini sungguh sangat kuat ungkapan ini. Jadi sungguhnya Rasulullah SAW, sungguhnya engkau betul-betul. Ini pakai la'ala. Udah pakai pakai ala. Ya, ala dengan pokok itu beda. Kalau ala sesuatu yang nempel di atas. Saya mengatakan kitab ini, saya tidak sebut pokok. Kalau saya sebut pokok salah. Alkitab alal maktab. Ya, berarti nempel. Tapi kalau pokok itu nggak nempel. Saya katakan al-misbah, pokok maktab, benar. Lampu ada di atas, nggak nempel. Sesuatu yang nempel kuat apa nggak kuat? Kuat. Jadi kata-kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi betul-betul. Ya, ini yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya pujian manusia setinggi langit kepada Rasul ini nggak akan sepadan dengan ketinggian akhlak baginda Rasul dengan pujian Allah. Ya, dengan pujian Allah sebenarnya sudah cukup. Rasulullah luar biasa. Ya kan? Ya, tapi saking cintanya umat baginda Rasul, maka ulama berlomba-lomba untuk memuji Rasul. Madah. Umumnya dengan bentuk apa? Puisi. Disebutlah qasidah, kumpulan puisi yang isinya adalah memuji baginda Rasulullah SAW. Ya, boleh. Ya, sangat boleh. Ya, meskipun Allah sudah memuji, cuma pujian itu Rasulullah SAW yang menjelaskan boleh memuji, tapi nggak boleh ya memuji yang apa di luar batas, yang tidak lagi menempatkan Rasulullah sebagai utusan Allah. Di sini Rasulullah bersabda, la tutruni kama atrat nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau memuji aku seperti Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Apanya nggak boleh? Apakah Nasrani nggak boleh memuji Nabi Isa? Boleh, cuma mereka kelewatan. Tidak lagi menempatkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, tapi menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, lalu Trinitas. Jadi kan tiga itu. Ya, tiga itu sikte ini. Ya, jadi Nasrani itu ya salah satu dari tiga ini. Enggak semua tiga-tiganya enggak. Ada yang berkeyakinan Isa itu Tuhan, ada yang berkeyakinan anak Tuhan, ada yang berkeyakinan Trinitas. Kan begitu ceritanya di dalam tafsir surah Al-Maidah. Ya, yaitu apa penyimpangan orang-orang Nasrani terhadap tauhid.
Itu dimulai ketika Paulus, yang sering kita sampaikan, ya, mengkaji Injil. Jadi Paulus itu Yahudi, ya, Paulus itu Yahudi. Kalau dengan bahasa Arabnya, dengan tulisan Arab, ba, wau, lam, sod, makanya sod, Paulus. Jadi bulus gitu. Ya, saya bacanya bulus saja, Paulus itu. Ya, makanya mereka terus menamakan Paulus untuk memimpin mereka, ya kan? Ya, nah, itu dari situ. Padahal orang jahat Yahudi, ya, Yahudi. Nah, setelah perang antara Yahudi dan Nasrani, menang Yahudi, banyak membunuh Nasrani, termasuk Paulus ini. Lalu dia mendatangi gereja dan mengatakan, ya, masuk Nasrani. Lalu oleh pendeta-pendeta dimasukkan ke gereja, disuruh mengkaji Injil. Dikaji Injil kurang lebih setahun. Setelah itu dia punya pendapat, kalau gitu Isa itu bukan Rasul. Nah, disitulah dia mendidik 3 muridnya. Yang pertama, untuk menyebarkan pemahaman Isa itu anak Tuhan. Lalu yang satu lagi, untuk menyebarkan Isa itu Tuhan. Yang satu lagi, untuk menyebarkan Isa itu termasuk Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan seterusnya. Nah, itu jadi 3 sekte. Ya, 3 sekte. Ya, 3 mazhab lah, seperti itu. Nah, itu awal ya penyimpangan ya orang-orang Nasrani terhadap tauhid ya. Ya, tapi mereka sebenarnya nggak yakin juga ya. Ya, terbukti ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Nasrani Najran. Ya, jadi di Madinah itu boleh dikatakan tidak ada Nasrani, yang ada Yahudi. Ya, lalu Nasrani Najran datang ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Yahudi. Ya, ketika berjumpa dengan Yahudi, mereka masing-masing mengklaim surga milik mereka. Ya, Yahudi mengatakan surga milik kami. Nasrani nggak mau kalah, juga mengatakan surga milik kami. Ya, itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu di ayatnya. Nggak bakalan masuk surga kecuali orang Nasrani, itu kata mereka. Lalu orang Yahudi mengatakan ya hudan, kecuali orang Yahudi. Ya, itu mereka rebutan rebutan surga. Kemudian ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah minta kepada mereka untuk kembali kepada tauhid. Ya, untuk kembali kepada tauhid. Ya, tapi mereka nggak mau. Ya, tetap kekeh, tetap bertahan ya dengan masing-masing itu. Ada yang menganggap Tuhan, anak Tuhan, dan Trinitas. Akhirnya Rasulullah SAW karena mereka nggak mau, diajak mubahalah. Ya, ini ayat mubahalah. Qul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil. Ya, jadi ajakan mubahalah, makanya disebut mubahalah. Mubahalah itu harus ada kedua belah pihak. Ya, isi mubahalah itu, kalau bohong akan dilaknat oleh Allah, akan kena adab. Makanya Rasulullah SAW karena mereka nggak mau kembali kepada tauhid, diajak mubahalah. Yuk kita mubahalah. Itu Allah suruh. Katakanlah, nad'u abna'ana wa abna'akum. Yuk kita ajak ya, anak-anak kita dan anak-anak kalian, istri-istri kita. Maka Rasulullah SAW membawa, itu tempat terbuka, di tempat terbuka. Ya, Rasulullah mengajak Siti Fatimah Zahra, kemudian dengan suaminya Sayyidina Ali, dan 2 cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, mereka nggak datang, tidak datang. Ya, mereka nggak berani mubahalah karena mereka nggak yakin. Maka kata tokoh-tokoh mereka, kalian tidak usah meladeni tantangan Rasul untuk mubahalah. Kalau kalian dapat meladeni, kalian akan kena azab. Mereka juga nggak yakin sebenarnya. Ya, akhirnya mereka nggak mau mubahalah, tapi bersedia untuk bayar jizyah, bayar pajak. Tapi ceritanya begitu. Ya, nah itu mubahalah. Ya, itu Allah yang nyuruh kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, nah masalahnya apakah itu khusus baginda Rasul? Sebabnya ada terjadi sekali Rasulullah dengan orang-orang Nasrani. Ya, tapi untuk mencari kebenaran. Ya, karena kedua belah pihak ini nggak ada mau ngalah. Ya kan, nggak ada mau ngalah. Ya, sementara dua-duanya Muslim, ya satu-satunya begitu, ajak mubahalah. Ya, siapa di antara kita yang benar?
gitu ya. Ya, beda dengan apa? Sumpah li'an. Kalau sumpah li'an, ya itu antara suami dan istri. Ya, istri menuduh suami umpamanya berselingkuh, ya lalu nggak punya saksi, ya ini nanti disumpah li'an. Ya, sumpah li'an. Kalau dia berani, ya. Tapi kalau dia bohong, ya ini akan dilaknat oleh Allah. Sumpahnya 5 kali. Yang pertama biasa, ya demi Tuhan bahwasanya saya benar. Ya. Tapi yang kelima, kalau saya bohong, saya kena laknat. Ya, ini kalau sumpahnya, maka dianjurkan kepada hakim. Kalau memang ya dia ragu-ragu, lebih baik jangan. Itu akan betul-betul diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seperti itu. Nah, itu adanya namanya sumpah li'an, sumpah melaknat. Ya, itu 5 kali. Ya, 5 kali. Yang pertama sumpah biasa bahwa dia benar, yang kelima itu kalau aku bohong, ya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan sama seperti itu. Siapa? Kalau nggak ada saksi, ya satu-satunya apa? Dengan sumpah. Ya. Jadi husnul khuluq ini ya adalah yang paling berat di saat amal kita ditimbang. Ya, tentu yang didasari dengan apa? Keimanan. Ya, ada orang akhlaknya baik tapi nggak beriman, dia nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian daripada husnul khuluq, An ibni Umar dari Abdullah bin Umar, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al haya'u minal iman, malu untuk berbuat yang tidak baik itu bagian daripada iman. Bukan malu-maluin, bukan. Malu untuk berbuat yang tidak baik. Ya, malunya bukan saja ya kepada manusia, tapi malunya kepada Allah. Ini yang paling penting. Malunya kepada Allah. Ya, makanya Rasulullah pernah marah. Ya, beliau kan marahnya nggak kayak kita. Ya, beliau marahnya ya yaitu ketika ada sahabat memohon kepada Rasul agar Rasulullah mendoakan dia ya supaya dosa dia diampuni. Ya, dia baru saja berbuat dosa, datang kepada Rasul minta didoakan. Nah, Rasulullah tanya, dosa apa yang telah Anda lakukan? Rupanya dia malu. Dia malu untuk menyebutkan dosa yang dia lakukan, yang telah dia lakukan. Ya, Rasulullah marah. Ya, kenapa? Kenapa dia malu? Ya, menyebutkan dosanya atau perbuatan dosa yang baru saja dia lakukan di hadapan Rasul, tapi ketika dia melakukan perbuatan dosa itu dia tidak malu kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Kok nggak malu kepada Allah? Tapi Rasulullah malu. Rasulullah nggak dijawab, nggak didoain, nggak dikabulkan permohonan ampunnya. Ya, pulang dia kan, pulang dengan rasa kecewa sangat dalam. Pulang. Nah, lama malaikat Jibril datang kepada Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Orang itu sudah diampuni dosanya. Dan Rasulullah tanya, kenapa? Ya, rupanya dosa kecil. Dosa kecil. Ya, tahu sebabnya. Ini ada dalam kitab Qami'ut Tughyan. Ya, yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, itu dia berbentuk apa? Pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, itu bentuknya adalah nazam. Ya, nazam lalu disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ beliau mengutip hadis menceritakan itu disebabkan orang itu ya karena dia punya anak, ya, punya anak yang masih kecil, setiap pulang dari mana saja dia selalu membawa oleh-oleh buat membuat anaknya yang masih kecil itu girang. Musim mangga dibawa mangga, musim jeruk dibawa jeruk, ya kan? Ya, atau mainan. Itu rupanya membuat ya anak kecil girang ya dari orang tua, ya itu rupanya dapat menghapus dosa-dosa kecil. Pokoknya orang tua dulu saya ingat banget tuh. Ya, kalau dari mana-mana ya dibawa oleh-oleh buat anak-anaknya, dibawa mangga dikupasin makan, dikupas sendiri dibagiin tuh. Ya, dibagi. Ya, itu. Jadi membuat anak kita yang masih kecil girang itu menghapus dosa. Ini ada dalam kitab Qami'ut Tughyan. Ya. Nah, jadi ya al-haya' minal iman. Rupanya orang itu malu menyebutkan dosa. Menyebutkan dosanya saja malu. Kenapa? Ketika berbuat dosa dia nggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya' minal iman. Nah, kalau haya'nya seperti itu, ya itu bagian daripada iman, pasti itu. Ya, bagian daripada iman.
muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian An Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada Ibnu setelahnya Mas'ud, ada Ibnu setelahnya Umar, ada Ibnu setelahnya Abbas, ada Ibnu setelahnya Amr, itu pasti yang dimaksud Ibnu itu adalah Abdullah. Ya, itu umum dibuang. Dalam hadis itu dibuang. 4 Abdullah. Disebut Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ini sering saya sampaikan ini. Ya kan? Ya, sering. Ya, itu. Jadi supaya kita tahu bahwa kalau setelah Ibnu, nah, Mas'ud, kemudian setelah Ibnu ada nama Umar, setelah Ibnu ada nama Abbas, setelah Ibnu ada nama Amr bin As, maka ini maksud adalah Abdullah. Tapi kalau Abdullah binnya bukan yang 4 itu nggak boleh disingkat dengan Ibnu, harus disebutin Abdullahnya. Pokoknya katakanlah Abu Bakar punya anak Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, harus disebutin tuh, nggak boleh an ibni Abu Bakar Siddiq, harus disebutin karena Abu Bakar Siddiq kan termasuk yang 4 itu. Ya, ini dalam ilmu hadis seperti itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau ini orangnya kurus, ya, bahkan betisnya itu kecil. Ya, ketika beliau naik ke atas pohon, gamisnya atau bajunya tersingkap angin. Di situ sahabat baru melihat betis Abdullah bin Mas'ud ini sangat kecil. Sahabat tertawa kaget gitu ya. Kata Rasul, nanti Abdullah bin Mas'ud ya kalau ditimbang akan lebih berat daripada kalian. Jadi ditimbang itu bukan badan. Ya kalau posyandu ditimbang badan. Ya gitu. Ya kalau ke dokter kita ditimbang badan kan. Berat badannya berapa gitu. Nanti di akhirat bukan berat badan yang ditimbang. Berat amal yang ditimbang. Ya ini bukti hadis ini. Ya Abdul Mas'ud meskipun badannya kecil tapi akan menjadi lebih berat nanti kalau ditimbang. Ya daripada sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau ini sangat alim. Ya, Rasulullah sering minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, Rasulullah sebagai mustami'. Beliau yang dengerin. Ya, maka istilah di Jawa itu ada sima'an. Apa sima'an? Ya, bikin kelompok, yang satu baca, yang lain dengerin, terus giliran gitu. Itu namanya apa? Sima'an. Ya, itu Rasulullah seperti itu. Abdullah bin Mas'ud suruh baca, beliau dengerin. Ya, terkadang Abdullah bin Mas'ud malu juga. Quran mungkin kepada engkau diturunkan, kenapa aku yang baca? Ya rupanya malu juga Abdullah bin Mas'ud, karena Rasulullah baca. Ya Rasulullah mendengarkan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sungguhnya ya bagian daripada apa yang didapati oleh manusia, adraka itu mendapatkan dari ucapan Nabi, ya yang pertama adalah idza lam tastahi asna bima syi'ta. Jika engkau tidak malu silakan lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Nah, jadi kalau orang nggak punya malu, ya jadi kalau haya itu ya malu, tapi kalau istahya yastahi ini berbuat. Ya. Artinya apa? Tidak berbuat malu, pakai lam. Ya, itu. Ana astahi berarti saya malu. Ya. Kalau kamu nggak malu silakan. Ya, silakan lakukan apa saja yang kamu inginkan. Kalau nggak punya malu. Ya, baik malunya kepada Allah maupun malunya kepada manusia. Ya, orang kalau sudah tidak punya malu ya udah. Ya, apa saja dia akan lakukan. Makanya banyak penjahat rasa malunya itu ada, supaya nggak merasa malu, dia menenggak hal-hal yang memabukkan. Ya, supaya apa? Pertama nggak ada rasa takut, kedua nggak ada rasa malu. Ya, supaya dia berani melakukan apa? Perbuatan yang tidak baik. Ya, satu-satunya itu. Ya, melalui apa? Ya, entah itu ekstasi dan sebagainya. Ya, itu. Wasna bima syi'ta. Kemudian An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat dalam arti umum, kuat iman tentu yang paling utama. Ya, orang mukmin enggak boleh lemah. Ya, harus
kuat, ya, harus kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Islam ini, orang beriman ini, ya, menyiapkan apa? Kekuatan. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ya, Allah menyuruh, ya, kata Allah, wa'iddu lahum, persiapkanlah, ya, oleh kamu sekalian, ya, untuk menghadapi mereka, para orang-orang yang membenci Islam. Karena Allah sudah tahu Islam ini, ya, karena membawa keadilan, ya, menganggap manusia itu sama, ya, tidak ada perbedaan warna kulit dan sebagainya, ya, nggak ada ras, ya. Sementara, ya, orang itu kan, ya, pengennya berbeda dengan yang lain, ya. Makanya, ya, Rasulullah SAW, yaitu apa? Pernah, ya, Rasulullah SAW itu sangat dekat dengan orang-orang miskin, terutama yang mereka yang beriman. Datang nih tokoh dari Madar. Ketika Rasulullah berkumpul dengan orang-orang miskin, para sahabat, ya, apa kata pemimpin Madar itu? Ya, kenapa kamu nggak risih? Ya, mereka kan bau-bau, ya, tokonya bau, badannya bau, ya, gitu. Kalau kamu, ya, yaitu apa? Mengajak kami beriman, tidak dicampur dengan mereka, kami mau, katanya. Kami mau. Ya, itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW, ya, mentaati wala tuti man kana qalbuhu apa, dalam surat Kahfi itu, saya lupa ayat itu di surat Kahfi itu adanya, ya. Jangan kau taati mereka yang meminta kamu untuk meninggalkan apa? Orang-orang miskin, ya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du wala saya lupa, ya, ainak anhum, kan ada gitu, ya, ainak anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti apa, wala tuti man kana qalbuhu, ya, apa, ya, wala tuti man aghfalna qalbahu. Itu yang dimaksud. Jangan taati ucapan orang kafir itu, ya. Jadi mereka maunya apa? Ya, Rasulullah dakwah kepada mereka aja, nggak usah kepada orang miskin. Ini kan nggak benar, ya. Maka, ya, Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk mentaati permintaan Madar, ya. Itu, ya, dalam surat Kahfi kan diceritakan seperti itu. Nah, jadi apa? Al-mu'min al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat, ya, orang kuat fisik, ya, terutama kuat iman. Makanya Rasulullah SAW, ya, ketika melakukan umroh al-qadha tahun ke-7, tahun ke-8 Rasulullah berangkat berpanas para sahabatnya untuk umroh. Tapi oleh orang-orang kafir Mekah, Rasulullah nggak boleh masuk kota Mekah, sehingga Rasulullah tertahan di mana? Di Hudaybiyah, ya. Tapi Rasulullah SAW karena sahabat itu pengen banget ke Mekah, umrah bersama baginda Rasul, apalagi orang-orang Mekah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, tentu menimbulkan rasa kangen, ya. Akhirnya mereka kecewa. Apa bukti bahwa sahabat itu kecewa? Ya, sebenarnya nggak pakai bukti juga, kita sudah merasakan. Udah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, istilahnya tinggal senjengkal lagi, ya kan? Sampai Mekah tiba-tiba nggak boleh oleh orang kafir. Kecewa kan? Kecewa. Kalau berangkat tuh semangat banget, terutama orang-orang asli Mekah. 6 tahun meninggalkan apa? Ya, yaitu kampung halaman. Di kita aja setahun haji pulang, ya kan? Ya, Bang Denny aja setiap minggu pulang. Nah, ini 6 tahun. Ya, tiba-tiba apa? Dicegah. Nah, Rasulullah SAW supaya sahabat Rasulullah dan para sahabat ini bisa masuk kota Mekah, Rasulullah mengirim Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang kafir Mekah. Ya, ternyata juga nggak boleh juga, gitu ya, nggak boleh juga. Bahkan diisukan Sayyidina Utsman itu dibunuh. Nah, ini cerita singkatnya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah, kan gitu. Ya, Rasulullah di tahun itu nggak boleh masuk, tahun depan boleh masuk. Nah, tahun depan berarti tahun ke-7 apa? Hijriah.
Ketika itu Madinah ya sedang kena wabah penyakit. Ya, kata orang-orang kafir Mekah, ya setelah Rasul tiba dan para sahabatnya, ya pasti Muhammad ya itu nggak bisa tawaf dengan wajah. Pasti mereka nggak kuat, apalagi sa'i. Nah, di situ Rasul tunjukkan orang mukmin itu kuat. Maka ketika sa'i, kalau sekarang ada tanda antara neon hijau ke neon hijau, kita harus apa? Berlari kecil. Untuk menunjukkan apa? Al-Qawiyyu di situ. Kita akan menunjukkan kelemahan kita di hadapan musuh, di hadapan orang kafir. Karena Islam itu nggak lemah. Orang Islam itu boleh lemah, Islam itu nggak lemah. Ya, nah itu Rasulullah tunjukkan. Ya, seperti tawaf. Ya, antara Haji Ismail dengan apa? Jalan Aqsa itu kan jalan cepat. Ya, jalan cepat. Ya, itu. Sementara kata orang kafir nggak bakalan kuat katanya. Ya, Rasulullah tunjukkan. Jadi al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbu ilallah minal mu'minid dha'ifi, ketimbang orang mukmin yang lemah, ya. Lemah dalam arti yang sangat luas. Tapi wa fi kullin khairun. Ya. Itu tadi kembali kepada ajaban diambil mukmin. Ya, tapi orang mukmin baik yang kuat maupun yang lemah itu sama-sama baik. Semuanya baik kata Rasul. Dibandingkan apa? Orang kafir, gitu maksudnya. Ya, dibandingkan dengan orang kafir. Orang mukmin yang lemah, ya, tetap keimanan itu punya nilai di sisi Allah. Dia beramal, ya punya pahala di sisi Allah. Coba orang kafir, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, wa fi kullin khairun. Ya, wa fi kulli mu'min al-qawi wa mu'min ad-dha'if khairun. Itu yang dimaksud. Ya, semuanya adalah kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah kamu ya meraih sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu. Ya. Kita berusaha ya untuk meraih hal-hal yang bermanfaat buat kita, baik dalam kehidupan yang sementara maupun lebih-lebih dari untuk kehidupan yang di akhirat. Ya, itu orang mukmin seperti itu. Ya, jadi apa yang dilakukan itu membawa apa? Manfaat. Bahkan ya bukan saja manfaat untuk dirinya, tapi juga manfaat untuk orang mukmin yang lain. Ya kan? Ya, jadi ya khairukum man anfa'u linnas. Ya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang sangat memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, jadi bukan hanya manfaat untuk diri dia, tapi juga untuk orang lain. Wasta'in billah, tapi jangan lupa ya minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kekuatan itu punya Allah. Ya, kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah akan kasih kekuatan. Ya, nah ada ya cara ya untuk mendapatkan ma'unah dari Allah apa? Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Ya. Itu kata Allah, jadikanlah sabar dan salat. Luar biasa salat. Ya, Allah tidak sebutkan zakat, Allah tidak sebutkan haji, tapi Allah sebutkan salat sebagai alat bantu untuk menyelesaikan segala urusan kita. Ya, itu dengan sabar dan salat. Artinya apa? Salat ini ista'in billah. Sebab nanti setelah salat ya, minta solusi, minta jalan keluar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan apa? Idza hazabu syai'un badara bisalah. Rasulullah SAW kalau menghadapi masalah, beliau langsung salat. Ya, kalau belum waktu salat fardu, beliau salat sunat. Nah, setelah itu berdoa kepada Allah, minta jalan keluar. Itu yang disebut apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi dengan salat ya. Wala ta'jaz. Jangan kamu menjadi orang mukmin yang lemah. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan jika kamu mendapatkan musibah menimpa sesuatu pada kamu, ya, itu musibah, fala taqul, maka jangan katakan lau inni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Coba aku tidak melakukan, nggak kena musibah. Jangan. Itu takdir Allah. Kena musibah, inna lillahi wa inna. Jangan katakan, coba tadi siapa pergi, ya, nggak tabrakan,
Coba saya nggak pergi, nggak selewat, nggak jatuh kan gitu, nggak kepleset. Ya, itu sudah takdir Allah. Ya, dan katakan coba tadi sama ngapa-ngapain, ya di rumah aja selamat. Ya, nggak boleh itu. Rasulullah jangan. Tapi ucapkanlah di saat kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi musibah itu bukan kematian saja. Ya, maka Rasulullah SAW menanggapi ucapan Siti Aisyah ketika Rasulullah SAW ya di rumah Siti Aisyah di malam hari tiba-tiba lampu padam, lampu mati, ya Rasulullah seketika atau spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah kaget. Ya, kok kenapa Rasulullah mengucapkan inna? Ini cuma mati lampu doang. Ya, Siti Aisyah bertanya, inama hadza misbahun ya Rasulullah. Ini kan cuma lampu. Ya kan? Ya, kenapa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di situ Rasulullah menjelaskan tentang definisi musibah. Apa musibah? Ya, masa al-mu'mina bahwa musibatun. Apa saja yang membuat orang mukmin itu sakit, yang membuat orang mukmin itu nggak enak, itu musibah. Musibah. Tentu lagi terang begini, tiba-tiba lampu mati, enak apa enggak? Nggak enak kan? Ya, patut kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Jangan nyalain PLN. Kita jalan ke Sandung, innalillahi, jangan nyalain orang. Ini brengsek banget nih yang naruh batu di sini. Ya, ataunya batu itu ketendang orang nggak sengaja, bisa jadi kan. Ya, itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lalu apa? Ya, imbalan, keutamaan dari mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau mendapatkan musibah. Ini lanjutan hadis tadi, ya, yaitu apa? Ini di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan apa? Yaitu apa? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa di situ? Kata Rasul, manistarja'a indal musibati ajarahullah wa akhlafa lahu khairan. Orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu disingkat dengan kata istarja'a. Tarja' itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama dengan hauqala, berarti mengucapkan apa? La haula wala. Sama dengan basmalah, berarti mengucapkan bismillah. Itu singkatan. Ya, apa imbalannya? Ajarahullahu, Allah akan kasih pahala kepadanya. Wa akhlafa lahu khairan, dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi sesuatu yang enggak enak, biasakan kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu biasakan. Ya. Jangan apa? Mengumpat. Ya, ini kena musibah marah-marah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lalu diajarkan juga oleh Islam kalau akan melakukan sesuatu, ya kita ucapkan insya Allah. Ini diajarin. Ya, makanya Rasulullah SAW dilarang oleh Allah mengucapkan apa? Sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang akan dilakukan. Wala taqul illa ayyasha Allah, dalam surah Kahfi juga itu. Wala taqul syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan pasti, wah saya pasti besok akan melakukan ini, saya pasti minggu depan berangkat, ya kan, ke Malang umpamanya, ya kan, ke Solo. Jangan, insya Allah. Ya, dengan insya Allah segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah. Bukti orang Yahudi ketika mencari sapi, ya yang sangat sulit karena mereka sendiri yang membuat apa, yang mempersulit, ya kan, dari warna dia tanya, dari apakah dipakai kerja apa enggak, ya. Ketika Allah menyuruh mereka menyembelih apa? Sapi. Untung saja mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Wa inna insya Allah la muhtadun. Akhirnya jadi ketemu tuh sapi yang susah. Karena mengucapkan apa? Insya Allah. Dan biasakan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan mengucapkan apa? Bismillah. Ya, Islam mengajarkan ya dengan apa? Bismillah. Karena Rasulullah bersabda, kullu syai'in dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillah, ya, maka kurang apa? Berkah. Ya, kurang berkah. Maka awali dengan apa? Bismillah.
Jadi nggak boleh mengatakan apa? Lau inni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Seandainya aku melakukan ini, pasti itu nggak terjadi kan begitu. Ya, jangan. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallahu, Allah telah menakdirkan, wa masya'allahu fa'al. Dan apa yang Allah kerjakan pasti Allah kehendaki, pasti terlaksana, pasti terjadi. Ya. Fa'inna lau, karena kata lau seandainya, ya, bahasa Inggrisnya seandainya, ya, jikalau, sama tuh seandainya, jikalau, ya, taftahu amal syaitan, akan membuka, ya, godaan setan, perbuatan setan. Karena begitu orang mengatakan, ya, jikalau aku begini, setan itu langsung nemenin, ya, angan-angannya tinggi, ya, itu nggak boleh. Makanya lau itu disebut harfu syaitan, huruf setan. Lau seandainya atau jikalau, ya. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, demikianlah beberapa hadis, ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dari mulai akhlak yang mulia, kemudian malu, ya, bagian daripada iman, ya. Juga, ya, kita nggak gampang mengucapkan seandainya atau jikalau, ya, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, karena wa malam yasha lam yakun. Ya, yang Allah kehendaki itu pasti ada, pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak terjadi. Karena wallahu a'lam bishawab.